Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Biomedik dan di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai keterlibatan kondisi sanitasi dan perilaku kebersihan terhadap risiko infeksi parasit Ascaris lumbricoides pada anak usia sekolah. Next. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Yasmin Firginzada dengan NIM akhir 05, Septi Nabila dengan NIM akhir 018, Sabrina Akila Rahman dengan NIM akhir 016, Sri Puji Lestari dengan NIM akhir 025, Ainur Fitrisya Firnanda dengan NIM akhir 028, dan yang terakhir ada Rianda Helmalia Putri dengan NIM akhir 031. Next. Yang pertama ada penentuan kata kunci dari pertanyaan yang sudah ditentukan. Langkah pertama yang kami ambil yaitu memahami inti dari pertanyaan tersebut dengan mengidentifikasi konsep utamanya. Dan penyakit yang akan diteliti oleh kelompok kami yaitu askariasis atau infeksi cacing. Lalu yang kedua itu kita memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti pada sanitasi lingkungan dan juga fasilitas sanitasinya. Dan yang ketiga yaitu kita memilih populasi target dan kita mengambil populasi dari anak usia sekolah, serta faktor pendukung lain yang relevan juga seperti perilaku, kebersihan, dan faktor-faktor risiko terhadap penyakit ini. Dan yang terakhir yaitu kita mempertimbangkan kata atau frasa yang mewakili konsep utama itu, dan sehingga dapat menjadi representatif dan spesifik, dan dapat memudahkan kami dalam memproses pencarian informasi relevan untuk penelitian. Next. Baik, yang kedua yaitu strategi penelusuran literatur. Dalam proses penelusuran literatur, kelompok kami eh, yang tahap pertama yang kami lakukan adalah menetapkan topik utama beserta batasan pembahasannya. Setelah itu, kelompok kami menyusun kata kunci pencarian dalam bahasa Inggris untuk memastikan hasil penelusuran lebih luas dan sesuai dengan standar pencarian ilmiah. Karena kami menggunakan PubMed, kata kunci tersebut kami masukkan langsung ke dalam pencarian PubMed dan dikombinasikan dengan operator seperti N untuk mempersempit hasil. Setiap hasil pencarian kemudian kami seleksi secara bertahap dimulai dari pengecekan judul, daftar kata kunci hingga membaca abstrak secara teliti untuk menilai kesesuaian artikel dengan topik. Melalui proses penyaringan tersebut, kelompok kami dapat mengidentifikasi dan memilih artikel yang paling relevan untuk dijadikan referensi utama dalam pembahasan. Baik, selanjutnya yaitu apakah jurnal termasuk terbitan berkala ilmiah? Literatur yang ditelaah oleh penulis ini berasal dari berbagai jurnal terbitan berkala ilmiah yang beragam yang mencakup sistematik review, meta-analisis, laporan, hingga penelitian cross-seksional dari berbagai wilayah geografis. Jurnal-jurnal yang kami gunakan yaitu jurnal yang berupa artikel ilmiah peer review dengan cakupan kultur dan geografis yang luas baik dari Indonesia, Ethiopia, Brazil, Filipina, India, Cina hingga Amerika Selatan. Literatur ini mencerminkan dimensi global sekaligus menekankan konteks lokal, budaya, perilaku, dan lingkungan masyarakat. Nah, jurnal yang kami gunakan ini tidak mencakup manuskrip seperti tesis, disertasi, dan juga skripsi. Sekaligus juga eh, tidak mencakup buku maupun bab dalam buku bunga rampai. Problem statement dan pertanyaan penelitian kami problem statement penelitian yang disoroti mencakup pengawasan sanitasi lingkungan, fasilitas kebersihan rumah tangga, akses air bersih dan perilaku hygiene terhadap prevalensi dan risiko infeksi cacing Ascaris lumbricoides pada anak usia sekolah di berbagai wilayah geografis. Pertanyaan peneliti yang penulis gali meliputi yang pertama yaitu sejauh mana faktor sanitasi dan perilaku hygiene mempengaruhi infeksi cacing Ascaris di berbagai letak geografis. Yang kedua, bagaimana program intervensi yang sesuai untuk menekan infeksi Ascaris pada anak usia sekolah. Yang ketiga,
faktor sanitasi apa saja yang mempengaruhi prevalensi tingkat risiko infeksi Ascaris umbricoides? Selanjutnya yaitu jelaskan konsep kunci, faktor atau variabel yang ditemukan dari literatur serta hubungan antar konsep tersebut. Nah, berdasarkan literatur, seluruh studi berfokus pada infeksi cacing usus pada anak sekolah di negara berpendapatan rendah dan menengah, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Isu utama yang dibahas ini mencakup prevalensi dan keparahan infeksi, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan hookworm, serta faktor yang mempengaruhinya. Faktor dominan meliputi aspek lingkungan dan perilaku, seperti akses air bersih, sanitasi, kebiasaan mencuci tangan, dan penggunaan alas kaki, serta faktor sosiodemografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Beberapa studi juga menyoroti hubungan dua arah antara status gizi, yaitu diantaranya stunting, berat badan yang rendah, anemia, dan infeksi cacing, di mana keduanya saling memperburuk kondisi satu sama lain. Next. Selanjutnya yang nomor 6, tuliskan secara singkat benang merah latar belakang dari artikel-artikel yang dikaji termasuk konteks atau lokasi penelitian. Nah, setiap pendahuluan artikel ini menyoroti bahwa infeksi STH masih menjadi masalah utama di negara berkembang akibat sanitasi yang buruk, kebersihan masyarakat yang rendah, dan tingginya angka penyakit. Anak usia sekolah menjadi kelompok paling rentan meskipun program pengobatan massal telah dilakukan. Pendekatan tunggal belum efektif karena reinfeksi tetap menjadi akibat lingkungan dan perilaku yang tidak berubah. Oleh karena itu, diperlukannya strategi terpadu meliputi pengobatan, perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan edukasi kebersihan. Next. Berikut konteks atau setting tempat yang menggambarkan keragaman kondisi wilayah tempat penelitian. Yang pertama oleh Belisario et al. Tahun 2021, ini berlokasi di Filipina Timur yang membahas tentang sanitasi yang rusak, resiko penularan meningkat. Yang kedua, Hajar et al. 2022 berlokasi di Ethiopia Selatan. Nah, ini membahas tentang faktor perilaku dan lingkungan pada sekolah tanpa air bersih dan jamban sehat. Yang ketiga, Bogicho et al. 2023 berlokasi di Hawassa. Ini membahas hubungan kondisi WASH dengan prevalensi STH di wilayah semi perkotaan. Yang keempat, Servian et al. Tahun 2024 ini berlokasi di Amerika Selatan yang membahas meta-analisis regional tentang variasi prevalensi dan determinan STH. Yang kelima, Hamad et al. Tahun 2024 ini di Kibaha, Tanzania, membahas infeksi lumbricoides pada anak 5 tahun di komunitas pedesaan. Yang keenam, Kurseid et al. 2021, ini berada di Jawa Tengah, Indonesia, membahas mengenai dampak edukasi perilaku sekolah terhadap infeksi cacing usus. Yang ketujuh, Agrawal et al. 2024, ini berlokasi global, membahas meta-analisis STH anak sekolah di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Yang kedelapan, Yang et al. 2018 berlokasi di Tiongkok Barat Daya. Ini membahas tentang hubungan sanitasi rumah tangga dengan infeksi STH dan Cryptosporidium. Yang ke 10 yang ke-9, Pasha et al. Tahun 2023, ini di Nigeria Utara, membahas praktik kebersihan sekolah dan infeksi STH. Yang ke-10, dari Gebrehiwot et al. 2023, berlokasi di Amhara, Ethiopia, yang membahas perilaku cuci tangan dan penggunaan jamban terhadap Trichiura. Yang ke-11, Fauzia et al. Tahun 2024, ini
berada di Aceh Besar, Indonesia, yang membahas efektivitas pendekatan WASH terpadu pasca warming nasional. Yang terakhir, Maria dan Donuarta 2024 berlokasi di Kupang Timur, NTT, yang membahas infeksi A. lumbricoides dan kadar IgA tinggi pada anak sekolah dasar. Next. Baik, selanjutnya untuk poin yang ketujuh ada desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan benang merahnya. Yang pertama ada desain penelitian artikel. Nah, artikel di atas itu didominasi oleh banyak menggunakan studi cross-seksional ini untuk mengukur prevalensi efektif serta hubungan faktor lingkungan dengan kejadian infeksi pada kelompok usia tertentu. Namun juga ada beberapa artikel ini menggunakan desain penelitian ekologi dan kasus kolateral. Untuk penelitian ekologi sendiri, untuk mengevaluasi hubungan antara sanitasi, akses air bersih, dan kejadian infeksi. Sedangkan untuk kasus kontrol sendiri untuk menyoroti aspek klinis spesifik infeksi Ascaris dan tantangan diagnosis serta penata laksananya. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Ini menggunakan kuesioner, pemeriksaan tinja, dan pengukuran gizi dan lingkungan. Nah, untuk kuesioner ini berupa pengumpulan informasi perilaku kebersihan dan tentang sanitasi lingkungan sekitar. Yang ketiga ada analisis data, ini menggunakan analisis deskriptif, D-square, dan regresi logistik. Nah, untuk deskriptif sendiri ini dipakai untuk menggambarkan frekuensi prevalensi efektif, karakteristik sampel, serta variabel lainnya. Nah, untuk Chi-square ini dipakai untuk menilai hubungan antara variabel independen dengan status infeksi. Sedangkan untuk regresi logistik ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor independen yang berhubungan dengan infeksi. Selanjutnya ada benang merah atau kesimpulan didapat ini ditemukan bahwa sanitasi buruk dan perilaku higien buruk ini berhubungan dengan infeksi dan juga banyak studi yang mendukung menemukan hubungan signifikan antara keduanya. Dan ketidaksamaan metodologi ini mempengaruhi perbandingan hasil antar studi secara langsung dan juga beberapa menunjukkan variasi temuan keterkaitan antara sanitasi dan status gizi yang menandakan bahwa faktor lain seperti gizi dan kondisi lingkungan yang kompleks berperan dalam dinamika kesehatan anak. Next. Baik, selanjutnya yaitu penyajian dan interpretasi data penelitian. Berdasarkan 12 artikel yang telah ditelaah, penulis umumnya menyajikan data penelitian mereka dengan kombinasi tabel, grafik, dan diagram sehingga pola temuan dapat terlihat lebih jelas. Tabel paling sering digunakan untuk memaparkan karakteristik responden seperti distribusi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi sanitasi rumah, serta status infeksi. Selain itu, tabel hasil analisis bivariat dan multivariat juga sering di hampir semua artikel untuk menampilkan nilai P, rasio, dan confidence interval. Beberapa artikel menambahkan grafik grafik batang atau diagram untuk memperlihatkan perbandingan prevalensi antar kelompok atau tren infeksi. Dan interpretasi data difokuskan pada hubungan antara faktor risiko dan kejadian infeksi disertai penjelasan rasional terkait perilaku dan kondisi lingkungan. Benang merah yang terlihat dari keseluruhan artikel adalah infeksi Ascariasis lumbricoides konsisten berkaitan dengan lingkungan yang tidak higienis dan praktik sanitasi yang buruk, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Selanjutnya yaitu argumentasi yang bertentangan. Pada bagian ini kami menemukan bahwa beberapa artikel menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya konsisten. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa sanitasi memiliki pengaruh besar terhadap infeksi Ascariasis, tetapi ada juga yang menunjukkan bahwa pengaruhnya menjadi lemah bila perilaku kebersihan masyarakat tetap rendah. Hal ini juga terjadi pada hubungan antara status gizi dan infeksi cacing, di mana sebagian studi menemukan kaitan, sementara studi lain tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perbedaan konteks wilayah, kondisi sosial, hingga metode analisis membuat hasil antar studi bervariasi. Jadi, inkonsistensi ini menandakan bahwa faktor lingkungan dan perilaku tidak berdiri sendiri, tapi saling berinteraksi secara kompleks. Next.
Selanjutnya ada beberapa aspek yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Salah satunya adalah efektivitas intervensi kebersihan dalam jangka panjang. Karena banyak studi hanya menilai kondisi sesaat. Hubungan antara status gizi dan infeksi cacing juga masih belum jelas dan perlu diteliti menggunakan desain yang lebih kuat. Faktor seperti iklim, kepadatan penduduk, dan kondisi mikrobiologis lingkungan belum banyak dikaji secara komprehensif. Penelitian mendatang sebaiknya dilakukan secara longitudinal agar dapat melihat perkembangan infeksi dari waktu ke waktu dan menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun mini literatur review ini. Next. Mungkin itu saja dari kelompok 5 Biomedik 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.